Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-45, Akses Kekuatan Kaguya. Adegan kembali melanjutkan pertarungan antara Jura dan Himawari. Pertarungan mereka semakin sengit, mereka masih bertarung seimbang. Jura dengan energi tubuh inti Jubi melawan Himawari yang sedang dirasuki monster iblis kelinci saling beradu taijutsu. Himawari mengakses teknik Kaguya yang bernama Yasogami Kugeki. Dengan mahir mengendalikan cakra, Himawari mengumpulkannya di telapak tangannya dan kemudian dapat memanifestasikannya di sekitar lengannya untuk meningkatkan serangannya, atau dalam bentuk serangkaian pukulan tak terhitung di udara. Teknik ini dapat digunakan baik secara ofensif maupun defensif. Digabungkan dengan Byakugannya, kemampuan ini memiliki potensi untuk menimbulkan kekacauan di medan pertempuran dan dianggap sebagai kemampuan ofensif terkuat. Tidak hanya cukup kuat untuk menyebabkan gelombang kejut besar saat bertemu sasaran, teknik Kaguya ini bahkan pernah menghancurkan Rikudo Susanoo sempurna dengan mudah. Kecepatan serangan ini tidak memberi ruang bagi targetnya untuk melarikan diri. Jura terjatuh karena teknik dari Himawari setelah menahannya dengan silangan tangannya. Jura berkata, "Sialan, aku tak bisa menahannya terlalu lama, serangannya terlalu kuat dan cepat." Himawari berkata, "Kau itu terlalu lemah. Padahal ini belum ada setengah dari apa yang kumiliki." Jura hanya terdiam saja, mendengar perkataan Himawari. Himawari kembali melanjutkan dengan aura menyala-nyala, "Di mana kau menyembunyikan tubuh inti Jubi? Kau ingin memberitahunya sekarang dan pulang dengan tenang atau harus kupaksa?" Jura berkata dalam hatinya, "Apa maksudnya? Kenapa dia mengincar tubuh Jubi?" Jika prediksi admin benar bahwa yang ada dalam tubuh Himawari adalah monster iblis kelinci perwujudan Kaguya, tampaknya monster tersebut juga akan mengincar Jubi. Ini karena kita tahu bahwa cakra Jubi juga merupakan salah satu cara untuk membangkitkan Kaguya. Dengan demikian, kehadiran monster iblis kelinci dalam tubuh Himawari bisa menjadi ancaman bagi dunia shinobi karena bisa membangkitkan Kaguya. Himawari mempersiapkan dirinya untuk menggunakan Togibari, sebuah teknik yang memanfaatkan kemampuan alaminya untuk mengeras dan memanjangkan rambutnya, membentuk sejumlah jarum dengan kekuatan yang mengerikan. Serangan ini telah terbukti mematikan, bahkan saat digunakan Kaguya mampu menembus pertahanan kokoh seperti Susanoo milik Sasuke. Dengan menggunakan kelebihan yang dimilikinya dari Byakugannya, Himawari dengan cermat mengarahkan serangannya ke titik vital Jura, berusaha membatasi gerakannya dan menyerang secara efektif. Namun, Jura dengan cepat menggunakan keterampilan elemen kayunya untuk menanggapi ancaman tersebut, mencoba menahan serangan yang dilancarkan oleh rambut jarum Himawari. Meskipun beberapa jarum berhasil dicegah, beberapa lainnya berhasil mengenai tubuh Jura, menyebabkan luka-luka kecil namun mengganggu pada dirinya. Meskipun upaya Himawari berhasil menimbulkan sedikit kerusakan pada Jura, pertempuran tetap berlanjut dengan sengit. Keduanya bertarung dengan segala kekuatan yang mereka miliki, saling menguji batas kemampuan masing-masing. Di antara gemuruh serangan dan pertahanan, kedua belah pihak terus mencoba mencari celah untuk mengalahkan lawan. Meskipun Jura mampu menahan serangan-serangan Himawari dengan keahlian dan kemampuannya, Himawari terus mengarahkan teknik Togibarinya semakin banyak ke arah Jura. Teknik Togibari yang terus dilancarkan oleh Himawari semakin menggerus pertahanan elemen kayu yang diperkuat oleh Jura, menempatkan Jura dalam posisi yang semakin terdesak. Melihat situasi ini, Jura terpaksa memperkuat teknik elemen kayunya untuk mencoba menahan serangan yang semakin intens dari Himawari. Namun, tanpa disadari oleh Jura, Himawari dengan cepat muncul di depannya dan bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya dengan Yasogami Kugeki. Pukulan yang dilancarkan oleh Himawari dengan kekuatan yang luar biasa berhasil merusak pertahanan Jura dengan mudahnya, bahkan membuatnya terpental cukup jauh akibat kekuatan serangan tersebut. Dampak dari terpentalnya Jura tidak hanya dirasakan olehnya sendiri, tetapi juga oleh bangunan-bangunan di sekitarnya yang ikut terkena dampak dari kekuatan pukulan tersebut.
Saat ini akses kekuatan dari Kaguya membuat Himawari lebih unggul daripada Jura. Jura tak bisa menahan atau membalas serangan dari Himawari yang dirasuki oleh monster iblis kelinci. Demi mendapatkan tubuh Jubi, monster dalam tubuh Himawari rela melakukan apa saja untuk memaksa Jura memberitahunya. Melihat Jura yang tergeletak di tanah, Himawari langsung bergerak ke arahnya. Saat berada di hadapan Jura, Himawari langsung menggunakan teknik Kanashibari no Jutsu. Teknik paralisis sementara menyebabkan target atau target menjadi terpaku secara fisik, seolah-olah mereka telah diikat dengan tali baja yang tidak terlihat. Karena merupakan teknik yang relatif sederhana, bahkan seorang genin seharusnya dapat melakukannya. Namun, kekuatan ikatan ini didukung besar energi dari monster iblis kelinci, memberikannya daya ikat yang sangat kuat, membuat Jura tak bisa bergerak. Teknik ini Himawari gunakan untuk menghentikan serangan Jura atau, sebagai alternatif, membuat Jura menjadi lebih mudah diserang. Jura berkata, apa tubuhku tak bisa digerakkan? Sialan, dia serasa mengunci gerakanku, hanya satu cara untuk melepaskan ikatan teknik ini. Teknik paralisis sementara milik Himawari terbukti sangat efektif dalam membatasi gerakan Jura. Kekuatan teknik ini berasal dari monster yang menguasainya, membuatnya sulit untuk diserap oleh Rinnegan milik Jura. Satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan menambahkan energi dari tubuh inti Jubi. Namun, admin memprediksi jika peningkatan energi yang diperlukan untuk melepaskan diri dari teknik tersebut membawa resiko bagi Jura. Semakin banyak energi yang diserapnya dari tubuh inti Jubi, semakin besar pula dampak buruk yang mungkin ia alami. Sebagai pengguna teknik yang kuat, Jura harus menghadapi resiko ini dan mempertimbangkan keseimbangan antara kekuatan yang diperoleh dan konsekuensi yang mungkin timbul. Tambahan energi yang diserapnya juga menciptakan ledakan energi di sekitar Jura, memaksa Himawari untuk mengambil jarak sejenak untuk menghindari dampaknya. Jura saat ini sudah terbebas dari teknik Himawari dan sudah kembali bisa bergerak bebas. Jura dengan wajah yang marah berkata, "Kau monster sialan, aku tak tahu apa yang akan kau lakukan jika menemukan tubuh Jubi, tetapi kau telah membuatku marah." Jura melancarkan serangan bertubi-tubi pada Himawari, menggabungkan kekuatan pukulan fisiknya dengan energi yang berasal dari tubuh inti Jubi. Namun, Himawari tidak gentar dan segera menahannya dengan teknik kaiten miliknya. Kaiten mampu menciptakan lapisan pertahanan yang kuat di sekitar Himawari, sehingga serangan Jura tidak mampu menembusnya. Pertarungan antara keduanya semakin memanas, dan energi besar yang mereka miliki membuat keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sementara itu, Kawaki dan Delta hanya bisa mengamati pertempuran dari jarak yang aman, menyaksikan betapa intensnya pertarungan itu dan dampak yang dihasilkannya. Mereka menyadari bahwa pertarungan antara Jura dan Himawari adalah pertarungan antara dua kekuatan yang sangat besar, dan mereka tidak bisa menganggap remeh kekuatan Jura dan mungkin ancaman baru dari Himawari. Dari alur cerita teori ini, jika prediksi admin benar bahwa dalam diri Himawari terdapat monster iblis kelinci yang terkait dengan Kaguya, Himawari seharusnya memiliki akses terhadap berbagai teknik yang pernah digunakan oleh Kaguya. Namun, karena Himawari tidak memiliki rinne sharingan seperti Kaguya, kemungkinan teknik yang dapat diaksesnya terbatas pada kemampuan yang terkait dengan mata Byakugan dan teknik taijutsu milik Kaguya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang potensi kekuatan baru apa yang bisa dimiliki oleh Himawari dan bagaimana kehadiran monster iblis kelinci dalam dirinya akan memengaruhi arah cerita selanjutnya. Apakah Himawari akan menggunakan kekuatan barunya untuk membantu melawan para Shinju ataukah kekuatan ini akan membawa konsekuensi yang tidak terduga bagi Konoha dan dunia shinobi secara keseluruhan? Semua pertanyaan ini menambah ketegangan dan antisipasi dalam alur cerita teori Boruto to Blue Forest. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-45, Akses Kekuatan Kaguya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.